Kadang-kadang kadang-kadang lah ya buat selingan lah, mosok full terus ya, sekali-sekali sekali-kali. Surah At-Takatsur ini termasuk surah Makkiyah. Makkiyah itu artinya, di situ biasanya awal surat ada tulisannya Makkiyah yang pakai juz amma itu, artinya surat yang turun di Makkah, surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian terdiri dari 8 ayat. Kalau dalam urutan mushaf ini di urutan ke 102. Bener ya? Kan semua 114. Nah, kalau kita sholat itu kan 2 rakaat, rakaat pertama dan rakaat kedua disunnahkan membaca surat. Ibu kan rata-rata sholatnya seringnya di rumah ya. Yang paling afdol rakaat pertama dan rakaat kedua itu disesuaikan dengan urutan mushaf. Misalnya kalau rakaat pertama kita baca Alhaakumut Takatsur, maka rakaat kedua yang kita baca adilnya. Berarti kalau ini 102, yang kita baca 103, berarti wal asri. Terus ke bawah wailul likulli humazatil lumazah, terus ke bawah sampai kul a'udzu. Kalau misalnya rakaat pertama kita baca kul huwallahu ahad, maka rakaat kedua baca adilnya kul a'udzu birabbil falaq dan atau kul a'udzu. Lah kalau rakaat pertama udah baca Anas, kan Anas anak bontot, nggak punya adik. Terus rakaat kedua baca apa? Sadaqallah. Kalau bisa ya disesuaikan urutan mushaf. Tapi kalau nggak hafal urutannya ya wis sebaca-bacanya situlah. Nah ya kalau bisa yang terbaik, ini keterangan saya ambil dari kitab Nihayatuz Zaid tulisan Imam Nawawi Banten. Rakaat pertama kita baca yang kakaknya, rakaat kedua adiknya. Yang ngacak boleh. Satu surat dibaca 2 kali boleh. Rakaat pertama Allahu Akbar, inna a'tainakal kautsar, Allahu Akbar. Rakaat kedua fasholli li rabbik. Sisa 1. Ntar buat sunat-sunat. Tapi ya kebangetan temen lah ya. Tapi kalau seandainya mau ya boleh. Wong enggak baca saja. Yang pokoknya itu kan Fatihah. Sementara surat setelahnya sunnah. Ibarat orang makan pokoknya kan nasinya. Lah surat itu ya lauknya apa lalapannya. Lah lalapan kan boleh milih. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat ini. Jadi setiap kita ngaji awal surat pasti saya sampaikan sebab-sebab turunnya surat ini. Karena turunnya surat, turunnya ayat itu kan gak bareng, sesuai dengan kejadian yang terjadi saat itu atau sesuai pertanyaan yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah surah At-Takatsur atau surah Alhaakumut ini turun pada saat terjadi perselisihan antara 2 suku yang ada di Makkah saat itu. 2 suku ini saling bersaing, berlomba-lomba membangga-banggakan sukunya. Lah itu kadang ya ke bawah sampai sekarang kok ya. Ya kita ini, lah iya
kayak saya orang Jawa, yo pasti bangga dengan sukunya. Yang Madura yo bangga dengan Maduranya. Yang Batak ada Batak. Yo seumpama ada, yo boleh kok, yo bangga itu boleh. Justru malah kadang untuk melestarikan budaya. Anak saya kadang walaupun kadang diajak ngomong Jawa susah, ya tetap kadang-kala saya ajak ngomong Jawa biar nggak hilang. Lah dulu di bangsa Arab ini, di kaum Makkah itu ada dua suku yang ribut, berantem mulu gara-gara saling membanggakan suku. Tuh yang jadi presiden dari suku saya. Tapi yang jadi orang kaya dari suku saya. Oh ribut aja. Kalau kayak anak bocah kadang begitu kan. Kalau zaman saya kecil kalau berantem, rumah saya udah tembok. Oh rumah saya udah dipasangin tegel. Dulu belum ada keramik. Sapi saya gede-gede. Nah sampai sekarang ya kadang saling membanggakan itu ada, walaupun tidak terucap. Tetangga rumahnya di tingkat, saya harus tingkat nih. Tetangga ganti motor, harus ganti. Walaupun itu tidak terucap, tetapi yo itu terjadi. Tetangga gelangnya kayaknya nambah. Saya harus beli nambah. Nah ketika perselisihan saling membanggakan itu terjadi gak berkesudahan, terus saja turun ayat ini, alhaakumut takasur. Alha itu artinya telah melalaikanmu, telah menjerumuskanmu. Kum kepada kalian at-takasur, saling membanggakan, bermegah-megahan, saling karena nguber. Yang tetangga beli ini, pengen itu, pokoknya enggak pernah berhenti saing-saingannya itu, maka sampai ia alha itu artinya terlena. Ia lupa bersedekah karena saking pengen ngirit bisa beli emas lagi. Biar sampai sini loh. Dibela-belain kalau makan juga ngirit. Belinya tahu direbus. Kalau digoreng kan butuh minyak mahal. Direbus aja. Ya enak sih enak. Cuman kalau ditraktir makan ayam yo doyan, makan ikan yo doyan. Ini gara-gara ngirit. Anaknya mau sekolah, Mak. Minta ongkos dulu. Sono nebeng temenmu aja so. Gara-gara pengen at-takasur. Nah ini yang menyebabkan ayat ini turun. Nah kemudian dia turun ayat yang 1 sampai ayat yang ke-8. Alhaakumut takasur. Karena saling saingan, megah-megahan sampai mereka terlena. Kalau dulu di bangsa Arab itu bukan hanya banyak-banyakan duit, ya banyak-banyakan anak. Nah kalau kita mau punya anak banyak malah malu gitu. Ditanya anak lu berapa? Mau bilang 4 itu kayaknya maju mundur. Enggak banyak, cuman 2 kali 2 4. Lah ini bangsa Arab dulu termasuk satu kebanggaan kalau punya banyak anak. Bahkan ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik, itu anaknya sejumlah umurnya. Kalau kayak saya umur 44 berarti anaknya 44. Yo jangan tanya istrinya, di situ nggak dijelasin istrinya berapa. Yuk bilangin jangan tanya istrinya, pokoknya Anas bin Malik itu waktu kecil, Anas bin Malik itu kan umur 10 tahunan, sama ibunya dititipin ke Rasulullah. Kalau ibarat santri mah santri dalam, dititipin ke kiainya gitu.
Lah ibunya bilang begini, ya Rasul, saya titip anak saya, wong saya janda nggak bisa ngurus anak. Saya pokoknya titip, semoga anak saya ini wis terserah ya Rasulullah. Kemudian saat itu Rasulullah ngedoa buat nih Anas waktu masih kecil, ya Allah, semoga engkau diberkahi dalam umurmu dan anakmu. Akhirnya benar, beliau meninggal di usia 124. Berarti anaknya, jangan nanya istrinya berapa. Kalau istri satu kayaknya nggak mungkin. Ya enggak, ya bisa jadi karena istrinya lebih dari satu, dalam setahun bisa lahiran 4. Oh ya, dulu kan belum ada kakak. Kalau ada kakak ribet. Wong kakak isinya paling banyak berapa itu? Berapa kolom? Yang di kakak itu loh, bapak, mak, anak. Bawahnya paling berapa? 7 atau 8 ya? Lah kalau anaknya 144, kakaknya ya 20. Dulu mereka saling berbangga-bangga dengan banyaknya anak. Bukan hanya duit. Kalau sekarang kan hanya duit, hanya harta benda. Tapi kalau dulu ya anak. Mereka juga berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah pengikut. Nah ini sekarang para pengurus partai lomba-lomba kayak gitu. Ini bentar lagi ada yang sowan kesini kayaknya. Yontah dari merah, hijau, kuning, kelabu, apa lorek-lorek. Menjelang begini kan saling berlomba-lomba banyakin pengikut. Wow, partai saya dong, pemilihnya sekian juta, berlomba-lomba. Lah, karena berlomba-lomba itulah sampai alha itu lalai, sampai lupa dengan kewajibannya. Saking pengen banyaknya duit sampai lupa tugas utamanya. Manusia diciptakan ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saking pengen banyaknya duit, kerja sampai lupa waktu, denger azan yo cuek. Nah karena saking pengen berlomba-lomba supaya banyak duit, ada kotak lewat yo pura-pura ngantuk. Kalau di sini mah alhamdulillah yo, alhamdulillah. Nah, orang sini mah ya itulah. Kapan perlombaan itu selesai? Hatta zurtumul, kalau udah diikat 5 tempat, sini, bawah, tengah 3, selesai itu baru diantar ke sono. Apa ada rencana ke San Diego Hill yang di Kerawang? Lumayan, cuma berapa M gitu kok, ember. Lah, perlombaan itu akan baru selesai hatta zurtumul maqabir. Lah ayat ini oleh sebagian mufasir dimaknai orang-orang yang bertikai dari suku Mekah tadi itu sampai orang-orang yang sudah meninggal dihitung. Saking pengen banyak-banyakan jumlah tadi. Makanya mereka sampai datang ke kuburan. Oh ini dari suku saya. Kuburannya di blok ini nih, yang bloknya nggak banjir. Oh itu suku tempatnya banjir, mayatnya kelelep. Ya, mayat yang kelelep ya biarin mau ngayat tuh ya. Perlombaan itu akan baru selesai, bermegah-megahan itu akan baru kelar hatta zurtumul, kalau udah datang ke kuburan. Zurtum itu dari kata zaro, artinya ziarah. Ziarah itu datang tetapi dalam jangka tempo waktu yang sebentar, itu namanya ziarah. Kita ziarah ke makam siapa kan paling bentaran doang nih, baca yasin, tahlil, doa, udah. Apa ada yang pengen langsung pengen tinggal di situ? Ayo enggak. Biar tempatnya enak, adem, nyaman nggak? Yo pengennya pulang. Di Muria itu orang apa enak, adem.
dingin di atas gunung. Tapi ya sauda yasin, tahlil, doa, pulang. Lah kenapa masuk kuburan kok dibahasakan pakai ziarah? Karena orang di kuburan kan nggak selamanya. Di situ relatif nunggu datangnya kiamat. Kalau begitu dikubur kok langsung besok kiamat, berarti di kuburan cuma sehari. Kalau dalam hadis-hadis Rasul, kiamat itu konon hari Jumat, ini udah hari Selasa. Tinggal berapa hari? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu kalau bener itu Jumat tinggal 3 hari lagi. Yang punya penyakit ada pantangan, gak usah dipantang dan makan aja makan. Tinggal berapa hari ini? Tapi itu wallahu a'lam, gak ada yang tahu. Kalau yang nyoba-nyoba keramal udah banyak. Dulu katanya tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Ada yang katanya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Nah sekarang tanggal sembuh. Kalau kiamat kubro insya Allah masih jauh. Kalau kita baca dalam literasi kitab-kitab klasik, kiamat itu akan menjauh selama masih banyak orang menyebut nama Allah. Dan sekarang di Jakarta hampir tiap gang ada musola, azan. Kan orang nyebut nama Allah ya. Di sini azan belum kelar, jam 2 azan belum kelar, nyebrang langsung terus nggak berhenti. Insya Allah masih jauh. Tapi yang kiamat sugro, kiamat kecil yang datang ke masing-masing kita nih, yang nggak permisi, nggak pamitan. Pokoknya Israel dapat tugas jalan. Nggak ada kata-kata ntar dulu dah, jangan sekarang dah, utang belum lunas, nggak bisa. Apa syaratnya harus sakit dulu? Yo enggak. Kadang malah yang sakit panjang umur, yang jagain tinggal. Apakah harus tua dulu? Yo enggak. Kadang engkongnya kasih panjang umur, cucunya meninggal. Itu ziarah itu sesuatu yang datang tapi cuma sesaat. Lah orang berlomba-lomba rebutan kekuasaan dan lain-lain itu akan berhenti hatta zurtumul. Jadi yes, memang manusiawi, kita akan selalu berlomba-lomba dalam hal apa saja, itu ya manusiawi. Perlombaan itu selesai kalau sudah kuburan. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla, kalau bahasa terjemahnya gampangnya kita nggak usah begitu. Itu kalau terjemah resminya apa itu? Sekali-kali tidak gitu ya. Kalau bahasa gampangnya kalla itu nggak usah begitu. Yus biasa-biasa saja. Yung kita kerja, kerja niati untuk nyukupi kebutuhan anak istri, pakai perhiasan, yo silahkan pakai. Wong itu yo memang dibolehkan bagi perempuan, tapi nggak usah berlebihan. Wong sesuatu yang berlebihan itu nggak bakalan enak ya. Orang pakai gelang itu kalau 1-2 masih cakep lah. Coba dia yang punya semua misalnya dipakai. Apalagi kalau ngaji bentar-bentar benerin kerudungan. Gini nih, kelihatan robyang. Biasanya kalau datang duduk langsung mojok, ini karena gelangnya banyak disalamin semua. Biar kelihatan gelangnya. Salaman sambil goyang-goyang. Assalamualaikum. Orang bukannya simpati tapi malah begini. Lah kalau pakai 1-2 masih pantas loh yo. Pakai cincin kalau 1-2 masih pantas, coba jari 10 dipakein semua. Kayak Tesi. Dulu kan ada yang pelawak namanya Tesi ya. Kayak kalau pakai hanya 1-2, 3 yo masih pantas. Coba dipakein anting ya, kalau hanya segede itu ya pantas. Coba yang segede pelek.
Kalla, nggak usah begitu ya, wes biasa aja, sederhana saja. Kalau memang orang lain misalnya pakai yang begitu, ya itu urusan dia, kita nggak usah ikut panas. Wong memang orang itu kerjaan boleh sama, tapi rezeki beda. Ini misalnya punya suami kerjaan sama, kalau kok yang sono bisa beli ini itu kita nggak bisa. Yo memang rezekinya itu ditaker. Oh, ditaker itu di desanya apa? Diukur. Beda. Kerjaan boleh sama tapi rezeki beda. Orang punya usaha sama tapi rezeki beda. Maka kadang ada orang yang buka usaha sama dimusuhi. Gara-gara lu jualan nasi uduk di sini, nasi uduk gua gak laku nih. Semakin banyak yang jualan, maka semakin banyak orang datang beli di situ. Itu di Jalan Labu. Itu dulu waktu yang jualan makanan cuma dikit, sepi. Tapi sekarang begitu jualan sebelahnya, tambah rame. Sewa got tambah mahal. Iya sewa got. Ya kan got ditutup disewa kan. Dulu nggak laku. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Mungkin dulu pasar itu tuh, pasar apa itu? Blimbing, pasar Kramat. Dulu mungkin ya saya nggak tahu. Yang ibu yang muda lama tinggi, mungkin dulu hanya 1-2 orang yang jualan. Tempat disewain nggak laku, ya kan? Begitu yang jualan tambah satu jadi banyak. Teras disewain laku. Makanya kalau misalnya ada orang jualan sama jualannya, nggak jauh dari tempat kita jualan, yo biarin. Justru malah kita bersyukur ada temennya. Nggak usah takut kesaing, wong Allah itu ngasih rezeki udah diatur. Waktu kemarin kita ngaji apa kemarin ya? Yang bahwa umur 4 bulan itu malaikat niupkan roh, di situ udah dicatat rezekinya. Di sini bukan ya? Dari umur segitu udah dicatat rezekinya bahwa nanti si ini akan punya ini, udah ada catatannya. Biar kerjanya itu dibela-belain, P-nya banyak. Pergi pagi, pulang petang, pala puyeng, pantat pedes, pinggang pegel. Kalau memang jatahnya itu kok segelas ini, ya tetap segelas. Lah ada orang yang kelihatannya kayaknya santai, tapi kalau memang jatahnya ember, tetap ember. Nah, iya kan, APP berapa tadi? Banyak ya? Iya. Pergi pagi, pulang petang, pala puyeng, pantat pedes, pinggang pegel. Lah naik motor jauh kan pantatnya pedes. Sampai palanya puyeng, panas, macet-macetan. Penghasilan pas-pasan, potongannya pol-polan. Kreditannya banyak ya. Skala, nggak usah begitu, wes wajarnya aja. Saufa ta'lamun, suatu saat engkau pasti akan mengetahui. Maksudnya mengetahui akibatnya orang yang suka panas-panasan itu tadi loh. Seliatin aja orang yang suka begitu nanti akibatnya apa. Wes kalla saufa ta'lamun. Suatu saat kita pasti akan tahu akibatnya orang begitu itu apa, akan tahu. Kemudian ayat itu diulang, hanya ditambahin lafaz summa. Kalau dalam Quran ayat diulang, itu berarti menunjukkan isinya itu sesuatu yang sangat penting. Pengulangan dalam Al-Quran yang paling banyak itu dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pernah ngitung nggak ada berapa itu? Wong baca aja jarang-jarang kok ya. Ya kali-kali kalau baca dihitung gitu. Loh, pengulangan paling banyak kan di ayat itu kan ya. Yang lain banyak ayat diulang, tapi yang paling banyak itu. Ada yang dipotong cuman mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kata anak-anak saya yang pada ngapalin Quran, saya tanya, yang ngapalin susah ngapalin apa? Ar-Rahman Pak. Emang kenapa? Kan malah banyak, gampang tinggal ulang lagi. Iya Pak, keserimpet Pak.
Habis fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, balik lagi yang tadi. Maka saya tanyain waktu tes yang ngulang bolak-balik katanya Ar-Rahman. Tapi ya memang iya kok, saya nyoba iya emang. Ya sama kayak Al-Kafirun gara-gara wala ana wala antum. Lah kenapa itu Ar-Rahman kok fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang-ulang mulu. Itu karena yo banyaknya di antara kita nikmat macem-macem udah dipunya tapi kurang syukur. Saya bilang kurang. Kalau syukur sih insya Allah sudah, tapi cuma kurang. Lebih banyak cap-cep daripada alhamdulillah. Pagi-pagi tanya, mana bu? Beli nasi uduk. Bagaimana bapak sehat? Ditanya suaminya sehat malah kerjaannya lancar, bisnisnya syukur kan yang tadi awal udah ngucap alhamdulillah, tapi yang kedua biasanya mah ya Allah, kurang syukur. Syukur sih alhamdulillah sudah, tapi kadang kurang. Biasanya pagi-pagi suami mau berangkat ninggalin uang 200.000. Biasanya lah wong namanya orang dagang, umpama lakinya dagang, namanya orang dagang kebetulan malam itu dia jualan nasi goreng apa-apa agak seret, begitu ada yang beli malah nggak bayar, ternyata preman pada mabuk. Nah pagi-pagi lah kok pak mau belanja dikasih 50.000, biasanya 200. Kira-kira ngomong apa? Lu ditanya malah ketawa itu loh. Ya yang biasanya 200 lah kok dikasih 50, ngomongnya apa? Alhamdulillah. Apa kok segini gitu? Nggak tahu apa, cabai mahal, telur mahal, ini mahal. Tapi orang sini mah enggak lah ya. Wah, kelihatan solehah semua. Takutnya malah suaminya disuudoni. Biasanya 200, ini cuma 50 nih, jangan-jangan di sono ada lagi nih. Ya lagi karena namanya orang usaha kadang yo. Iya. Ya alhamdulillah masih ada yang ngasih. Lah kalau enggak kembali, setiap ayat yang diulang itu pasti menunjukkan betapa pentingnya informasi yang dikabarkan dalam ayat itu. Termasuk ayat ini. Kalau ayat yang atasnya, ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun, gak usah begitu, nanti kamu akan tahu akibatnya. Summa kemudian kalla diulang lagi, gak usah begitu, saufa ta'lamun, suatu saat engkau pasti akan tahu. Itu sama kayak kita nasihati anak. Kalau itu sesuatu yang penting, kita pesennya kadang diulang. Atau mungkin di musola ngasih informasi penting, biasanya diulang. Misalnya nyiarin orang meninggal, yang pas nama biasanya diulang ya. Kami ulangi lagi. Nah gitu ya. Ini karena informasinya penting. Dalam Quran juga begitu. Karena ini informasi penting, maka diulang. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.